Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Dan buat yang belum kenal, kenalin nama aku Hana. Di video kali ini aku akan membagikan tips and tricks gimana caranya supaya bisa lolos seleksi di PKN STAN. Buat kalian mungkin yang sekarang lagi mempersiapkan gimana caranya masuk PKN STAN, atau mungkin kalian yang masih bingung seleksinya apa aja dan gimana cara memaksimalkan diri dalam setiap seleksi. Nah, aku akan membagikan tips and tricks gimana caranya kalian bisa maksimalin diri dan bisa menjalankan setiap seleksi di PKN STAN dengan baik. Cara yang pertama adalah kalian catat dulu untuk setiap tanggal-tanggalnya. Nah, ini penting banget karena dulu aku juga gitu, kalau misalkan mau daftar akun dan segala macam pasti kan itu ada tanggal-tanggal mainnya. Nah, kalian juga harus catat, harus tahu dulu gitu tanggal-tanggalnya itu kapan aja. Tanggal seleksinya, tanggal upload berkas, tanggal daftar akun dan segala macam itu kalian harus tahu dulu. Dan juga jangan lupa untuk dicatat. Aku dulu biasa catat di Google Calendar supaya bisa lebih efektif, karena kan kemana-mana kita juga pasti bakalan bawa HP dan disitu bisa lebih fleksibel untuk bisa melihat jadwal. Setelah kalian cari tahu tanggalnya dan kalian catat, tips selanjutnya adalah kalian harus mempersiapkan nih seleksi-seleksinya. Untuk setiap tahapan seleksi yang pertama ini adalah seleksi UTBK, yaitu seleksi administrasi sendiri. Nah, untuk UTBK ini kan udah ada dikasih tahu gitu tes-tes apa aja yang bakalan kalian hadapi dan nanti di PKN STAN itu ngambilnya nilai apa aja. Nah, kalian harus mempersiapkan itu. Nah, untuk UTBK sendiri ini, tips dari aku, kalian banyak-banyakin latihan soal, karena menurut aku praktek latihan soal itu penting banget dan juga bikin kita lebih paham sama materinya. Jadi kalau misalkan saran dari aku, kalian langsung praktek soal dulu. Nah, kalau misalkan ada yang nggak tahu, itu kalian baru bisa pelajari materinya. Nah, untuk UTBK sendiri itu kan biasa ada tryout. Nah, menurut aku kalian juga jangan lupa untuk ikutin tryout UTBK, karena itu juga akan mengukur kemampuan kalian gitu, seberapa kalian siap untuk ikut UTBK, dan sebagai simulasi juga buat kalian nih teman-teman, supaya ketika UTBK nanti kan itu pasti waktunya lumayan panjang, jadi supaya kalian bisa lebih siap dan juga lebih maksimal untuk mengerjakan soal-soal di UTBK nanti. Untuk tryout ini tuh banyak banget tryout gratisan yang ada di Instagram atau Twitter atau media lainnya, atau kalau misalnya kalian bimbel juga pasti di bimbel tuh ngadain tryout, jadi kalian manfaatin dengan baik. Dan juga jangan lupa untuk bahas soal-soalnya gitu, pelajari untuk pembahasannya, karena kan kebanyakan dari kita mungkin juga males gitu untuk mempelajari pembahasan. Nah, saran dari aku jangan lupa untuk pelajari juga pembahasannya, jadi jangan cuma sekedar ikut tryout tapi pelajari untuk setiap pembahasannya. Selanjutnya adalah tips untuk SKD atau seleksi kompetensi dasar. Untuk seleksi kompetensi dasar sendiri, aku saranin kalian juga banyak-banyak latihan soal, karena itu bakalan membantu banget untuk kalian bisa lebih ngerti tipe-tipe soalnya dan juga lebih mengerti gitu variasi soal, dan supaya kalian juga lebih paham dan lebih terbiasa sama soal-soalnya. Untuk SKD sendiri itu biasa tuh ada banyak juga soal-soal yang dibagikan gitu di Instagram ataupun di Twitter. Nah, itu kalian bisa manfaatin media sosial kalian dengan baik dengan mencari soal-soal latihan gitu. Dan juga jangan lupa untuk ikutin tryout SKD juga. Tryout SKD ini juga banyak yang gratisnya kok teman-teman di Instagram maupun di Twitter. Jadi kalian tinggal cari aja gitu, asalkan kalian mau mencari, itu di situ banyak banget. Jadi manfaatkanlah media sosial kalian dengan baik untuk tryout SKD dan juga tryout UTBK tadi. Jadi maksimalin juga teman-teman, jangan cuma latihan soal doang tapi harus ikut tryoutnya juga, supaya kalian juga tahu simulasinya itu kayak gimana dan supaya kalian lebih siap ketika nanti bakalan tes gitu. Selanjutnya adalah TKK dan juga psikotes atau psikologi. Untuk kalian yang masih mempersiapkan TKK ini, aku saranin mulai dari sekarang, kayak misalkan lari, push up dan segala macam tuh ya udah kalian lakuin dari sekarang supaya kalian lebih terbiasa dan juga kalian lebih siap ketika nanti bakalan tes TKK. Untuk yang psikologi sendiri itu ya udah kalian pelajari aja gitu kan, tes psikologi itu kayak gimana, karena pasti banyak banget di media-media sosial ataupun di Google gitu tentang tes psikologi. Nah, itu kalian pelajari aja. Nah, untuk tahap yang terakhir atau seleksi yang terakhir adalah seleksi wawancara atau tahap wawancara nih teman-teman. Nah, untuk wawancara sendiri itu kalian pede aja dan juga jangan lupa untuk latihan di depan cermin gitu supaya lebih efisien dan lebih maksimal. Untuk wawancara sendiri itu aku nggak ada tips pastinya kayak gimana, jadi kalau menurut aku kalian lakukan yang terbaik aja dan juga ya jawab jujur sih kalau misalkan ada pertanyaan apapun itu, supaya ya kalian nggak bingung gitu, aku nanti mau jawab apa nih. Jadi menurut aku kalian juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri kalau misalkan wawancara, dan juga tetap tenang atau relax, jangan terlalu tegang gitu, karena nanti bakalan ngeblank atau kayak
bakalan buyar gitu kan. Kalau misalkan kalian udah melakukan segala persiapan semuanya, jangan lupa untuk setiap persiapan sebelum melakukan persiapan seleksi atau tes, kalian jangan lupa untuk berdoa dan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk minta restu sama orang tua kalian, karena itu penting banget supaya kalian lebih lancar dalam mengerjakan tes dan segala macam, dan juga lebih ada ketenangan gitu dalam diri kita. Oh iya, aku kan udah berdoa gitu, aku udah berusaha juga kemarin belajar, jadi pada saat tes ya udah prinsipnya do your best gitu, dan juga serahin sama Tuhan selebihnya, karena ya aku yakin kok kita juga pada saat tes kan udah berusaha melakukan yang terbaik. Nah yang menentukan itu kan ya Tuhan gitu, jadi mau apapun hasilnya kalian udah melakukan yang terbaik. Aku mau ngasih pesan juga untuk teman-teman semua yang mungkin mau masuk PKN STAN atau camaba PKN STAN gitu, kalian jangan lupa untuk selalu belajar dan juga berdoa, dan jangan lupa juga untuk ya komitmen gitu, pegang komitmen kalau misalkan kalian tuh bakalan konsisten, karena kan kalau misalkan belajar itu nggak cuma sekali dua kali gitu langsung bisa, tapi harus ada komitmen gitu, mau belajar berapa hari nih sekali, atau berapa hari nih seminggu, atau berapa kali seminggu. Jadi supaya ada target atau ada pencapaian gitu dalam sehari itu kalian udah belajar apa aja. Nah biasanya itu juga boleh dicatat gitu, kalau misalkan kalian teman-teman suka nyatat gitu, itu kalian catat hari Senin tuh kalian belajar apa aja sih, terus juga berapa soal, supaya kalian tuh ada pencapaian gitu, dan juga ada target gitu. Oh aku masih 10 soal nih sehari, mungkin nanti minggu depan bisa 15 soal, atau mungkin bulan depan bisa nih sehari 50 soal gitu. Jadi belajar juga menurut aku ya pelan-pelan tapi pasti gitu, jangan hari ini belajar terus besoknya nggak belajar, capek males. Nah itu kalau menurut aku kayak kurang efektif. Jadi kayak nggak apa-apa belajar sehari itu misalkan 5 soal, tapi asalkan kalian ngerti gitu teman-teman. Menurut aku itu nggak ada ruginya daripada kalian harus hari 50 soal terus besok-besoknya berhenti, dan seminggu bahkan berhenti, terus tiba-tiba hari Senin langsung masuk 100 soal tapi besoknya berhenti nggak belajar. Nah, menurut aku itu kurang efektif. Yang efektif itu gimana supaya kalian bisa konsisten gitu, yang penting kayak sedikit demi sedikit kalian bisa ngerti gitu, jangan langsung brek banyak tapi kalian nggak ngerti sama sekali. Jadi menurut aku kayak mungkin hari ini tuh 10 soal, oh udah ada paham nih sedikit, besok mungkin di upgrade jadi 20 soal. Oke teman-teman, jadi segitu dulu mungkin tips and tricks yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua, gimana caranya bisa lolos di PKN STAN, dan tips and tricksnya untuk seleksi itu gimana aja. Ya semoga bisa bermanfaat ya teman-teman untuk kalian semua. Jangan lupa bantu aku untuk subscribe channel ini dan juga like video ini. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian atau siapapun itu, supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!